Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kali ini Om Deddy dan Asia Foto berada di daerah Sleman, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya kita lagi berkunjung ke Yayasan Panti Asuhan Nurul Yasmin. Kita akan berbuka puasa bersama. Puasa pertama keluarga besar Youth Dance Sport Channel, kita akan berbuka bersama adik-adik yang ada di sini. Dan alhamdulillah kali ini Om Deddy sudah tidak sendiri lagi. Biasanya sendiri, hanya fotonya Asia Foto yang terpasang. Tapi kali ini Asia Foto mendampingi Om Deddy. Saat ini dia lagi off, dia lagi syuting-syuting filmnya, syuting-syuting nyanyinya. Alhamdulillah Om Deddy bisa ditemani untuk 2 episode ke depan. Baik, kali ini kita akan sapa pemilik, pengelola dari Yayasan Nurul Yasmin ini. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Mbak Deddy. Deni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agus sama Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Azza. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini puasa yang pertama ya? Insya Allah Mas Deddy. Ya, sama deh, kita sama-sama puasa. Baik, ini Ibu, saya alhamdulillah ditemani oleh Nak Asia Foto. Nah, kita mau menggali potensi yang ada di tempat ini. Saya dengar Pak Agus sama Bu Agus kali ini anak-anak udah semakin banyak, secara fisik bangunannya sudah bagus-bagus. Nah, ini kita akan gali bersama, kita akan mengetahui bersama untuk teman-teman Om Deddy yang ada di sana. Baik, mungkin Nak Azza yang akan memulai pertanyaan kepada Pak Agus sama Ibu. Monggo, Nak Azza. Pak Agus, Iya. sejak kapan berdirinya yayasan ini ya Pak? Oh iya Mbak Azza. Jadi Panti Asuhan Nurul Yasmin itu berdiri pada tanggal 29 Maret tahun 2002. Jadi beberapa hari yang lalu kita milad ya. Kemudian hijriahnya pada tanggal 1 Muharram atau 1 Suro tahun 1423 Hijriah Mbak Azza. Berarti sekarang sudah berapa tahun? Sekarang sudah 20 tahun, 20 ya. tahun masih. Ya, lama ya Pak Agus ya? Ya alhamdulillah Ya, itu lama ya. Iya. Lama. Iya. Lama di Azza. Iya. Mbak, apa lagi yang mau tanya di Azza? Pak Agus, sebelum di sini di mana ya Pak? Oh iya, jadi Panti Asuhan Nurul Yasmin sebelum di Barat Dusun Wonosalam dulu di kira-kira 800 meter ke utara dari asrama ini di Dusun Kroco, Sukoharjo Ngaglik, yang waktu itu menempati rumah orang tua, disekat-sekat karena tidak cukup. Akhirnya kita membangun asrama ini atas tanah wakaf keluarga. Ada bantuan nggak Pak Agus dari kabupaten? Alhamdulillah waktu itu belum Pak. Jadi kita waktu itu dengan pengajian pertama di Tanah Lapang ini, waktu itu ada bantuan kira-kira berapa sak semen ya? Mungkin sekitar berapa? 50-an sak semen. Dan dari dapat, kabupaten ya? enggak, itu dari donatur yang hadir pengajian. Oh. Kemudian kita dapat uang tidak sampai 1.800.000 sekian pada tahun 2002 itu Mas Deddy ya. Berarti itu semua itu mandiri ya Pak Agus ya? Alhamdulillah itu mandiri dan bantuan bantuan dari beberapa saudara ya, para donatur ada juga itu. Dan ya memang kita insya Allah karena kita niatnya mohon ridha Allah, Allah memberikan jalan ya, akhirnya bisa terbangun asrama ini. Nah, yayasan ini milik keluarga atau milik pribadi atau milik Pak Agus atau gimana Pak Agus? Iya. Itu milik Yayasan Sinar Melati Pak. Sinar Melati. Oh. Tapi yang mengelola adalah kita keluarga. Oh, keluarga Pak Agus ya? Iya, keluarga ibu ini. Jadi
wakafnya juga atas nama keluarga ini. Hebat Nak Asya. Jadi ini betul-betul milik keluarga. Iya, Besok- almarhum Almarhum Bapak ya, saya, Bapak ya. Muji Pranoto. Om dengar juga keluarganya Asya juga mau bikin ya. Wah, Om Amin. doain deh. Insyaallah, amin. Asya kesini kan nanti keluarganya Asya juga bikin juga. Ya. Amin, insyaallah. Amin. Monggo Nak Asya lanjut Nak Asya. Pak Agus mengajar di mana ya? Oh iya Mbak Aza, saya alhamdulillah ya pas kemarin milad sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta di Jalan Kapas 2 nomor 7A yang dulu dikenal dengan sekolah SMP Muhammadiyah 2 Putri yang sekarang sudah Putra Putri Mbak Aza. Besok kalau mau lanjutin hubungi Pak Agus, nanti insya Allah langsung kami terima. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Inilah teman-teman semua hasil silaturahmi ya. Kita kalau banyak saudara, ada saudara kita saling bantu ya. Jadi ini suatu anugerah ya, kita datang ke sini sama Pak Agus memberikan sinyal. Nah Asya, ayo ini kali ini Asya kan juga di Muhammadiyah SD. Besok mungkin bisa dilanjut di SMP karena Nak Asya ini juga syarat dengan prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya sangat potensi di bidang itu. Paling tidak besok juga bisa membantu mengatur nama sekolahannya. Amin. Apa yang pernah dilakukan oleh Nak Asya di SD di dia sekolah. Nah, lanjut Nak Asya, mungkin ada yang menanyakan ke Ibu. Bu Kriyanti, Oke. ada berapa anak yang ada di sini ya? Alhamdulillah untuk saat ini anak-anak yang ada di sini ada 20 anak putri semua. Dari usia SD kelas 1, kelas 3, kelas 5 dan SMP kelas 7, 8, 9. Kemudian ada SMA dan juga ada kakak-kakak di sini yang sudah kuliah. Ada yang di UII, ada yang di UAD, ada yang di Sarjana Wiyata, kemudian ada yang di UIN ya. Semuanya gratis Mbak Aza, anak-anak mbak-mbaknya yang di sekolah di sini. Alhamdulillah gratis dengan beasiswa yang bermacam-macam. Ada yang bidik misi, ada yang beasiswa kader, ada yang beasiswa duafa juga ada. Alhamdulillah mereka sudah bisa kuliah supaya mereka kelak kalau sudah keluar dari sini bisa mandiri, minimal untuknya dirinya sendiri, keluarga dan juga untuk lingkungan. Wah, keren teman-teman ya. Keluarga ini sangat mulia teman-teman semua karena adik-adik yang di sini ternyata tidak dipungut biaya spesial pun, bahkan sampai di tingkat mahasiswi dan mahasiswa. Dan alhamdulillah juga adik-adik yang di sini telah mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sini. Tentunya adik-adik itu kalau udah lulus juga sering berkunjung nih. Alhamdulillah dia kalau ada berkunjung ya. momen-momen tertentu atau ada kesempatan juga mereka berkunjung ke sini. Pada waktu terutama Lebaran, ya. waktu saya kemarin kecelakaan, alhamdulillah anak-anak menyempatkan diri dari jauh-jauh untuk bisa menengok saya. Yang tidak bisa menengok kemudian telepon, video call. Alhamdulillah atas doa anak-anak semua saya sudah dibuka, sudah sembuh. Karena di kecelakaan dengan bus Trans Jogja. Berkat doa anak-anak semua, saya nggak apa-apa Pak Didi. Ya hanya Allah memberikan sedikit yang Luka, ya. luka, alhamdulillah ini sudah membaik berkat doa dari anak-anak semua. Itu Ibu juga terkenal Bu Giyanti ya? Iya. Ya. Ibu Giyanti itu rata-rata anak-anak itu dari Jogja atau dari mana Bu Giyanti? Ada yang dari Jogja dan luar Jogja. Kalau dari Jogja sendiri itu ada dari Sleman, Bantul, kemudian Kalasan, kemudian Tempel, kemudian ada yang Jawa Tengah itu ada Klaten, ya, kemudian ada dari Magelang, ada yang dari Brebes, Jawa Barat dulu juga pernah ada yang dari Pangkal Pinang, ya, ada juga dulu dari Palembang juga ada, dan alhamdulillah sudah banyak
alumni yang dari sini sudah bisa mandiri, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, maupun ada yang kerja di kantor-kantor pemerintah. Wah, keren itu. Wah, itu benar-benar tidak terlupakan ini. Terima kasih pada adik-adik, tentunya besok juga lihat ya YouTube ini, berkunjung tempatnya Ibu Gianti dan Pak Agus gitu. Tidak pernah melupakan apa sejarahnya, pernah ada di sini. Adik sebagai orang tua, terima kasih banget. Lanjut deh Asa, mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Sejak 20 tahun berdiri, ada anak yang paling diingat? Ada. Dulu waktu masih nggak di sini, masih di rumah Kroco di utara itu ada salah satu anak yang dulu kalau mau masak ambil apa yang ada. Kebetulan anak itu putri ya, di sini putri semua ya. Oh, semua. Ambil nangka muda. Karena takut ada tokek, dia itu jatuh. Dan kakinya retak, tangannya retak, sehingga kalau kita harus berobat ke rumah sakit, waktu itu kita bawa ke Sarjito, kita harus harus, kita belum punya mobil, harus ada mobil taksi waktu itu sampai berlangganan, dan alhamdulillah sampai sekarang sama bapaknya sopir taksi itu masih kita seperti saudara gitu nganter sampai di dalam terus. Nah, setelah lulus SMA beliau nggak mau kuliah, dia kerja di Malaysia. Setiap seminggu sekali waktu sering telepon saya. Kamu, karena anak itu agak bandel memang dan agak susah. Kamu nggak marah saya marahi itu? Enggak, saya kangen sama ini nasihat ibu ini, sehingga saya di negara yang jauh sini saya selalu ingat akan nasihat-nasihat ibu. Itu namanya Mbak Indah itu. Nah, itu mungkin nanti kalau melihat ini mungkin akan ingat ya, dulu pernah jatuh dari pohon nangka. Dan itu sampai ke rumah itu untuk jalan, karena kita dulu nggak tahu kalau itu retak. Ternyata telah sirongsen di mata kaki itu retak gitu, yang pada kaki nggak begitu parah, sehingga berbulan-bulan itu sembuhnya. Kita bawa ke rumah sakit, kita bopong gitu. Kadang-kadang minta bantuan anak-anak panti putra untuk menggendong, bawa ke dalam waktu itu. Baru dibawa ke kursi roda. Kemudian ada satu lagi namanya Mbak Opi yang dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, itu waktu awal-awal di sini itu sampai sekarang kalau saya di Facebook atau apa, Ibu kangen, saya pengen ke Jogja, ini baru ngumpulin uang untuk bisa ke Jogja, kapan ya bisa ke Jogja gitu. Ya banyak Mbak Aza yang kita ingat. Ya. Ada satu lagi anak yang sejak kelas 1 SD di sini, dan saat itu belum bisa baca tulis sama sekali. Kemudian alhamdulillah di sini sampai kuliah Pak Didi. Alhamdulillah dulu kuliahnya di UI, yang paling dekat, karena waktu itu nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Tapi dalam berjalannya waktu, karena dia juga aktivis di kampus, kamu nggak malu naik jalan kaki, naik sepeda. Akhirnya lama-lama bisa naik sepeda, terus naik motor. Nah, sekarang sudah jadi guru Pak. Ya, alhamdulillah sudah bisa naik motor. Sekarang sudah ngajar di SDIT di Magelang. Itu dari sini kelas 1 Mbak Aza, 1 SD. Sampai kuliah lulus. Sampai kuliah. Ya, sampai ngajar. Kerja baru sekarang kembali ke orang tua karena masih ada ibu. Masih ibunya ada. Masih. Itulah teman-teman semua, channel ini memang menggali potensi anak negeri, bagaimana Pak Agus dan Ibu Wikianti mengentaskan anak-anak bangsa yang dari notabene dari buta huruf akhirnya bisa tertatih-tatih, bisa baca, bisa tulis, dan alhamdulillah akhirnya bisa menjadi guru juga, berbagi ilmu kepada masyarakat. Itu yang diberikan oleh Pak Agus dan Bu Agus. Sejak bagaimana kita tahu bahwa awal bagaimana membangun tempat ini dari jauh, kemudian sekarang sudah mendekati kota, dan alhamdulillah
bangunan fisiknya sudah lantai 2, itu memang penuh dengan perjuangan. Ini suatu prestasi, karena tidak mungkin prestasi itu tidak melalui proses. Mesti melalui proses. Ini yang dilakukan oleh Pak Agus dan Ibu Kianti. Selanjutnya aja mungkin ada yang mau disampaikan lagi yang terakhir mungkin. Bu Kianti, susah nggak ngatur anak-anak perempuan di sini? Dibilang susah ya susah, dibilang tapi itu menyenangkan, Mbak. Kita karena niat awal kita memang adalah untuk ibadah, untuk mendapat ridho dari Allah. Jadi apapun keadaan anak itu tetap kita bimbing, kita dampingi supaya kelak menjadi anak-anak yang bisa mandiri, menjadi generasi Qur'ani yang mandiri. Jadi yang namanya anak-anak ya mesti Mbak Aza kadang-kadang sok ngeyel ya. Sudah mandi juga ntar mah gitu ya. Ya sama seperti teman-teman yang ada di sini sekarang ada yang kelas 1 SD, bahkan belum bisa baca sama sekali, harus belajar Iqra 1, belajar Abata itu. Nah itu juga ya gampang susah, tapi ibu senang melakukannya itu. Karena apa? Ya karena memang tujuan ibu adalah untuk beribadah, untuk mengharap ridha Allah, untuk membimbing putri-putri kita yang mungkin saat ini kurang beruntung supaya bisa belajar ya, supaya bisa bersekolah setinggi mungkin, bisa juga mengaji, sehingga kelak di kemudian hari kalau sudah tidak di sini mereka akan menjadi wanita-wanita yang solehah, yang bisa mandiri, yang bisa mendidik putra-putrinya besok kalau sudah berkeluarga. Karena putri itu adalah tulang punggung dalam keluarga yang akan mengantarkan putra-putrinya ke jenjang. Itulah Mbak Aza. Jadi Mbak Aza juga putri. Jadi itu kalau putri itu ya superwoman ya, apa-apa harus bisa memangnya. Jadi memang di sini seperti tadi Pak kok diminta ini ngangkat pasir. Saya terus lihatin waktu perjuangan kita membangun gedung ini, saya tadi lihat foto kan. Ini anak kakak-kakak yang dulu waktu membangun gedung ini juga angkat ember, ngecor di tangga gitu. Sama setiap hari Minggu di sini kita juga kerja bakti untuk bisa menimbun ini, karena dulu juga nggak rata, jadi kita supaya rata harus ditimbun supaya menjadi rata seperti sekarang ini gitu. Jadi walaupun perempuan kita juga harus bisa apapun ya, bisa sekolah yang sepinter mungkin, setinggi-tingginya, tidak melupakan tugas sebagai seorang calon ibu ya, harus pinter masak, pinter nyuci ya, dan juga harus pinter cari uang itu dia tuh, sebagai bekal ibadah kita. Karena tanpa adanya dana ya kita juga nggak bisa beribadah ya Mbak. Betul. Bisa membantu teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan gitu. Jadi anak-anak kalau sudah keluar dari juga saya bekali, kamu punya ilmu jangan untuk sendiri, kalau kamu sudah kerja ya juga jangan untuk sendiri, berikanlah mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Terima kasih Bu Agus, terima kasih. Itu teman-teman semua, terutama yang putri, harus fight ya. Jadi tidak ngelokro apa yang disampaikan tadi Bu Agus, harus pintar segalanya. Yang terakhir tadi sangat menggelitik, harus pintar cari uang ya. Karena memang itu kita mau ibadah kalau umpama alat itu nggak ada ya sangat sulit ya. Jadi itu alhamdulillah. Nah, saya ini sudah pintar cari uang. Udah pintar ya, sebagai singer, sebagai dancer, sebagai banyak lah pokoknya. Yang jelas sebagai modeling, mamahnya sudah terbantu, dan tentunya juga Asa ini berproses. Pak Agus, Bu Agus, sebelum mengakhiri acara ini mungkin saya mau tanya satu ke Pak Agus. Agus, dengan banyaknya anak-anak itu tentunya kan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Itu sumbernya dari mana Pak Agus? Oke, iya Mas Dede. Jadi kalau kita
tanya tentang sumbernya emang itu. Kalau saya jawabnya itu Pak Didi, itu dari Allah melalui Yakin, saudara-saudara kita kita yakin. yang membantu, yang kadang-kadang kita di luar di luar nalar kita, di luar perkiraan kita. Alhamdulillah itu Allah selalu memberikan jalan untuk mencukupkan. Doa kami selalu agar Allah mencukupkan semua kebutuhan Pak Didi. Jadi alhamdulillah itu semuanya sampai usia yang ke-20 ini semuanya bisa berjalan, walaupun dengan ya kita harus tetap usaha secara maksimal, tapi Allah insya Allah memberikan jalan. Terima kasih Pak Agus. Itu teman-teman semua, pedulilah kepada anak yatim. Apa yang sudah disampaikan di dalam surat Al-Maun juga demikian. Kita memuliakan anak yatim, kita pun akan dimuliakan. Tentunya rezeki akan datang dari segala penjuru. Saya setuju Pak Agus, pasti semuanya yakin dan pasti ada yang datang. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus, Bu Agus. Sebelum kita akhiri dialog ini, Pak Agus mungkin bisa memberikan statement kepada penonton-penonton saya yang ada di sana, karena kondisi saat ini memang lagi tidak nyaman bagi orang-orang yang khawatir. Kalau bagi saya sih nyaman-nyaman aja, khawatir dengan ada COVID lah, Omicron dan sebagainya. Mungkin Pak Agus bisa memberikan suatu statement. Monggo Pak Agus. Iya, saudara-saudaraku semuanya, ya walaupun kita saat ini kondisinya masih dalam suasana pandemi, tapi di Ramadan ini insya Allah kita mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dan kita harus yakin Allah yang memberikan penyakit dan menguji kita. Insya Allah ujian Allah itu insya Allah Allah akan kembalikan, akan ambil, dan kondisinya nanti akan pulih kembali, tapi dalam suasana yang sering disebut new normal. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini dan nanti sampai hari raya dan seterusnya kondisinya semakin membaik, dan kita semuanya harus yakin memohon pada Allah, mudah-mudahan suasana ke depan dalam kondisi yang lebih baik dan kembali kita dalam lindungan dan sehat walafiat semuanya. Amin, 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 amin. Matur Pak Agus, mungkin Bu Giyanti, monggo Bu Giyanti. Monggo. Terima kasih Pak Dedi. Untuk anak-anakku atau saudara-saudaraku yang ada di luar sana, walaupun dalam kondisi COVID-19 yang saat ini mungkin belum mereda ya, tapi saya yakin satu saat nanti Allah akan mengangkat virus COVID-19 ini dari muka bumi, dan kita akan segera normal kembali sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Anak-anak yang semula sekolah di rumah atau daring, semoga bisa mulai kembali ke sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga juga kita kalau mau bersilaturahmi juga tidak ragu-ragu lagi. Panti Asuhan Nurul Yasmin sini selama bulan Ramadan membuka pintu selebar-lebarnya untuk saudara-saudara yang akan berkunjung bersilaturahmi. Monggo kita pintu tetap terbuka, silakan untuk silaturahmi ke sini, untuk bisa mengenal lebih dekat dengan anak-anak kami, syukur bisa berbagi ilmu, berbagi apa saja dengan anak-anak kami. Kami selalu terbuka untuk semuanya, walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Itu Pak Dedi. Terima kasih Bu Giyanti. Itulah teman-teman semua, Bu Agus dan Bu Giyanti, bagaimana channel ini menggali potensi anak negeri. Bu Agus dan Bu Agus dan Pak Agus, bagaimana membangun tempat ini dari awal hingga sekarang dan semakin berkembang. Itu adalah suatu prestasi yang sangat hebat, karena saya tahu persis proses awal dari beliau membuat tempat ini, membuat yayasan ini. Dan sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada kelompok Mogang, kelompok kameramen hebat yang ada di Yogyakarta, dan saudara Giding Production, seorang produser yang selalu membuat film-film komedi, juga Indonesian School of Art.
Dan sekali lagi terima kasih Pak Agus dan Bu Agus, tetap semangat, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih juga Nak Azhar Koto. Ya, tetap semangat. Semangat. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.